senyum manis padamu, senyum misioner. Tua Gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi. Yeay! Halo adik-adik Tia yang terkasih, berjumpa lagi dengan Suster Rosa dan Kak Tatin. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan semangat dan sehat. Nah, adik-adik, kita kembali lagi mengikuti kegiatan Sekolah Minggu di Rumah Yuk. Nah, adik-adik, bagaimana? Masih tetap semangat ya? Oke. Hari ini bersama gereja kita peringati atau kita rayakan sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Ya betul, Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Nah, kita akan melihat, kita perlu bertanya, saya berkomunikasinya bagaimana ya? Sudah baik atau masih perlu diperbaiki? Nah, makanya Suster Kak Tatin mengingatkan untuk tetap setia mengikuti sekolah minggu mulai dari awal sampai akhir, sampai selesai diikuti semua ya. Nah, bulan ini seperti yang sudah kita ketahui juga adalah bulan Mei, betul, yang diperingati sebagai bulan Maria ya. Kita mau berjumpa dengan Bunda Maria, kita mau berdoa kepada Bunda Maria. Nah, di rumah adik-adik juga bisa berdoa rosario misalnya ya, menyapa Bunda Maria. Selain itu, karena kita belum bisa berkegiatan atau misa di gereja, maka Suster Kak Tatin mengingatkan untuk setia mengikuti misa online di rumah ya, bersama dengan papa mama, kakak adik, orang-orang yang terdekat yang kita cintai di rumah ya. Oke adik-adik, selamat melanjutkan. Semoga kalian tetap semangat dan penuh dengan kegembiraan, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu yang ceria dan bersukacita. Tetap semangat untuk ikuti acara sekolah minggunya ya. Nah, minggu ini adalah Minggu Komunikasi Sedunia. Ayo kita menyapa keluarga dengan bernyanyi bersama-sama lagu Halo, Hello, Hola. Pakai gerakan ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, komunikasi itu penting untuk menjaga hubungan agar tetap baik. Selain komunikasi dengan keluarga, dengan sesama, kita juga wajib berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa. Nah, siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur sudah berdoa? Ya, pinter semuanya adik-adik. Nah, kita harus tetap berdoa supaya Tuhan Yesus menyertai kita.
Ayo sekarang kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya Berdoa Dulu. Supaya adik-adik selalu berdoa setiap hari. Ayo. Jangan lupa untuk terus berdoa ya adik-adik ya, supaya Tuhan menyertai kita. Sebelum memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar kembali. Kami mau mengikuti sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Berkatilah, bimbinglah, dan lindungilah kami, supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Berkatilah juga bagi teman-teman kami. Semoga mereka semua sehat selalu. Bimbinglah dan lindungilah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Tata. Nah adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, iya, saya sendiri. Dari mana ya? Oh, benar-benar. Oke, ya, dah, bye-bye. Ternyata sudah ada adik-adik ya yang nungguin. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat, tetap ceria, walaupun di rumah aja. Oke, adik-adik tahu nggak tadi Kak Nona pegang apa? Siapa yang tahu? Benar, Kak Nona pegang handphone. Adik-adik tahu kan handphone itu gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Oke, benar. Satu, gunanya handphone untuk menelepon. Bener ya? Itu yang paling penting, bukan untuk bermain games. Nah, kenapa hari ini Kak Nona cerita tentang handphone? Karena handphone salah satu alat untuk berkomunikasi, dan kebetulan hari Minggu ini adalah hari Minggu Komunikasi Sedunia. Handphone sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi. Dulu kala, zaman kuno dulu, belum ada handphone, tapi sudah ada telepon, sudah ada radio, bahkan zaman dulu ada kentongan. Nah, semuanya itu adalah alat-alat untuk berkomunikasi. Dengan handphone, kita bisa menelepon teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di luar kota, bahkan yang jauh di luar negeri. Pernah adik-adik menelepon saudara-saudara adik-adik, misalkan menelepon kakek, nenek, om, tante yang ada di luar kota? Pernah? Pasti pernah ya. Mungkin kalau adik-adik nggak pernah, pasti papa dan mama pernah menelepon mereka. Nah, ternyata handphone itu sangat amat canggih. Kenapa? Karena berkat handphone kita tetap bisa loh berkomunikasi dengan saudara-saudari kita, walaupun di luar kota, di luar negeri, maupun dengan teman-teman kita. Terutama buat adik-adik yang sekarang sedang belajar di rumah. Adik-adik tetap mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru kan, melalui handphone, melalui WhatsApp, atau video-video yang dikirimkan ke papa dan mama. Begitu hebatnya, begitu canggihnya alat yang namanya handphone. Tapi yang terpenting adalah dengan handphone kita tetap bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kak, komunikasi itu apa sih? Dari tadi kakak bicara terus mengenai komunikasi. Komunikasi itu artinya berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah. Artinya apa? Yang satu berbicara, yang satu mendengar.
Jadi kalau ada orang berkomunikasi, 2 orang atau lebih, pasti ada satu yang bicara dan satu yang mendengarkan. Terus kalau semuanya bicara, komunikasi bukan? Tentu saja bukan. Jadinya nanti ribut sendiri, banyak-banyak ngomong, gak ada yang mendengarkan. Bener kan? Nah, sama seperti kalau kita berkomunikasi dengan papa atau mama kita. Kalau papa mama sedang berbicara, adik-adik harus mendengarkan. Sama, kalau kita berbicara kepada mama dan papa, tentu mama papa juga mendengarkan kita. Dalam Injil hari ini yang diambil dari mana? Dari Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11 bercerita tentang komunikasi Yesus dengan Bapaknya yang ada di surga. Adik-adik tahu nggak Yesus berkomunikasinya dengan apa? Dengan handphone? Tentu saja bukan. Zaman dulu, zaman Yesus ada, belum ada handphone seperti yang kakak tadi bilang ya. Nah, bagaimana cara Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya yang ada di surga? Tentu saja adik-adik dengan berdoa. Yesus selalu setia dalam berdoa, dan Yesus selalu berkomunikasi dengan Bapaknya yang di surga dengan doa. Nah, doa-doa Yesus nggak buat Yesus sendiri loh. Dia juga berdoa buat murid-muridnya semua dan buat kita anak-anaknya. Yesus itu sungguh baik banget ya, terutama buat kita semua. Maka dari itu, kita juga harus selalu menjalin komunikasi dengan Bapa di surga. Seperti Yesus, kita harus selalu setia dalam doa. Oke adik-adik? Adik-adik pernah nggak diminta untuk memimpin doa? Baik di sekolah maupun di sekolah minggu atau waktu berdoa bersama di rumah. Pernah tidak? Lalu adik-adik mau? Harus mau dong. Tapi kadang-kadang ketika Kak Nona pernah meminta salah satu untuk memimpin doa, pasti ada yang pernah berbicara seperti ini. Kak, aku malu, aku tidak bisa pimpin doa. Kak, aku gak bisa bikin kata-kata yang panjang sekali. Atau, Kak, aku gak hafal doanya, aku gak mau doa. Nah adik-adik, dalam berdoa dengan Tuhan tidak perlu kata-kata yang panjang, tidak perlu kata-kata yang indah. Tapi adik-adik itu hanya perlu berbicara dengan Tuhan, sama seperti adik-adik berbicara dengan papa atau mama. Adik-adik boleh loh ketika berdoa menceritakan apa sih yang adik-adik rasakan hari ini. Tentu saja jangan lupa dalam berdoa yang terpenting adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi berkat sepanjang hari ini. Kita sudah diberi kesehatan, kita sudah diberi keluarga yang lengkap, kita sudah diberi makan dan sebagainya. Lalu jangan lupa, seperti Yesus tadi dalam doanya, dia mendoakan murid-muridnya kan? Kita juga harus mendoakan orang lain juga. Jangan diri kita sendiri yang kita doakan. Misalnya, kita doakan mama yang sudah memasak untuk kita. Kita doakan papa yang sudah bekerja untuk keluarga kita. Kita doakan guru-guru kita yang sudah memberi ilmu kepada kita. Atau mungkin kita doakan kakak, adik, saudara-saudara kita, juga teman-teman kita yang lain. Dan doakan juga ya kakak-kakak supaya kakak-kakak pendamping di sini semakin semangat untuk membuat sekolah minggu online. Oke adik-adik, yuk mulai sekarang adik-adik ajak mama, papa, kakak, adik untuk berdoa bersama.
mumpung bulan ini bulan Rosario juga, jangan lupa ya, ingetin semua anggota keluarga untuk ikut doa Rosario. Dan jangan lupa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, apapun itu dalam segala hal, adik-adik harus belajar berdoa. Oke adik-adik, tetap semangat. Dan kakak yakin mulai sekarang adik-adik sudah berani untuk berdoa. Sudah berani juga untuk memimpin doa ya. Harus itu ya. Kemudian jangan lupa tetap membaca kitab suci dan tetap bahagia. Dadah. Pagi adik-adik, pastinya sudah nggak sabar. Pagi ini mau bikin kreativitas apa nih? Tadi Kak Nona sudah menjelaskan bahwa berdoa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa membawa di dalam doa kita nama-nama orang-orang yang kita sayangi, papa, mama, adik kakak, teman-teman, bapak, ibu guru, dan siapapun yang ingin kita doakan. Maka pagi hari ini kita membuat kreativitasnya buku doa. Nah, di dalam buku doa ini adik-adik nanti bisa menuliskan siapa aja sih yang mau didoakan. Ada papa mama, ada kakak adik, kemudian teman-teman, bapak ibu guru, dan seterusnya. Yuk langsung kita mulai yuk. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas buffalo 1 lembar, warna bebas ya adik-adik. Lalu kertas lipat. Kertas lipat kalau ada warna-warni akan jauh lebih bagus. Dibutuhkan 1 sampai 2 lembar. Kemudian kita untuk mengikat, menjadikan satu kertas-kertasnya nanti. Kalau tidak ada pita bagaimana? Boleh terserah, adanya tali atau apapun untuk mengikatnya. Nah, untuk alatnya kakak memakai spidol. Kalau adik-adik ingin menghias kertas lipatnya nanti setelah ditulis, boleh menggunakan pensil warna atau alat-alat gambar yang lain. Kemudian kakak pakai gunting. Kemudian ada pelubang kertas, supaya nanti saat melubangi kertasnya lebih mudah, kakak pakai penjepit kertas. Pertama-tama kita gambar tangan di atas kertas buffalo. Nah, gambar tangan seperti ini adik-adik ya. Posisi tangannya tertutup seperti kalau kita berdoa, posisi tangannya kan tertutup seperti ini ya. Kita gambar di kertas buffalo, kita membutuhkan 2 lembar. Jadi adik-adik menggambarnya 2 kali, tangan yang sama. Kakak menggunakan tangan kiri. Jadi kakak gambar tangan kakak sebelah kiri 2 kali. Setelah kita gambar 2, kemudian nanti kita potong. Kita potong, kakak sudah punya yang sudah dipotong. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita siapkan kertas lipat untuk menuliskan siapa aja yang mau kita doakan tadi ya. 1 lembar kertas lipat, kita lipat saja menjadi 4. Ini adik-adik ya. Nah, 1 lembar kertas lipat ini akan menjadi 4 kertas nanti. Nah, kakak sudah punya kertas lipat yang sudah kakak potong warna-warni. Ada warna kuning, warna pink, hijau,
biru. Lalu kita mulai menuliskan ya, siapa aja yang mau kita doakan. Misalnya kita mau mendoakan papa, mama. Kemudian boleh adik-adik hias, kita kasih gambar wajahnya papa, wajahnya mama. Papa, mama, kemudian siapa lagi adik-adik? Oh ya, kakak atau adik. Kita gambar wajahnya adik, wajahnya kakak, adik. Kemudian siapa lagi ya? Kita tuliskan nama teman-teman. Kita tuliskan kata teman-teman, mau doain teman-teman. Sudah lama nggak ketemu kan? Teman-teman sekolah, mungkin teman-teman les. Teman-teman. Dan selanjutnya adik-adik bisa melanjutkan di kertas-kertas lipat yang lain ini nama-nama yang lain. Bisa mendoakan bapak ibu guru, mendoakan kakek nenek, opa oma, mendoakan romo, suster, maupun siapapun yang akan adik-adik doakan, adik-adik tulis. Bisa sampai 5 lembar kertas dan lebih juga boleh ya. Kalau sudah bagaimana? Kita satukan kertas-kertas ini tadi. Kita satukan, kemudian kita taruh di dalam 2 kertas buffalo yang berbentuk tangan. Jadi ini kita taruh di tengah-tengahnya seperti ini ya adik-adik ya. Di kertas buffalo-nya posisinya satu di atas dan satu di bawah. Kertas lipatnya posisinya ada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengikatnya dengan pita. Sebelumnya kita lubangin dulu supaya tidak kemana-mana, tidak lari-lari. Kakak pakai klip, kemudian kita lubangin. Setelah ada lubangnya, kita pasang pita untuk mengikat kertas-kertas ini. Bisa kita potong panjangnya sesuai kebutuhan, kemudian diikatkan. Saran kakak mengikatnya tidak perlu terlalu kencang supaya nanti buku ini lebih mudah dibuka. Nah, seperti ini. Sudah terikat ya, adik. Nah, di halaman depan ini boleh adik-adik tulisin, adik-adik hias. Kita tuliskan ayat hari ini. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11a. Kemudian ditambahkan, saya berdoa untuk siapa adik-adik berdoa, bisa adik-adik tambahkan hiasan-hiasan lain. Nah, saya berdoa untuk,
Adik-adik bisa buka, saya berdoa untuk siapa? Untuk papa mama, untuk kakak adik, untuk teman-teman, dan seterusnya. Nah, buku doa ini bisa adik-adik bawa saat berdoa, dibuka-buka, jadi ingat mau doain siapa aja ya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online ini, mari kita doa bersama dulu ya. Yuk, kita ngambil sikap doa yang baik dulu. Nah, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami bisa menyelesaikan sekolah minggu online ini dengan baik. Berkati kami selalu Tuhan Yesus, walau kami di rumah saja, tetapi kami tetap penuh sukacita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Pastinya adik-adik sudah tahu kan? Mari kita nyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hai, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gimana tadi sekolah minggunya? Tuh, yang duduk paling depan mau jawab. Seru Kak Retno. Wow, seneng banget ya pagi hari ini sekolah minggunya. Ya, penuh sukacita. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, Kak Retno juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti sekolah minggu dengan baik, juga papa mama kalian yang dengan setia mendampingi adik-adik semua untuk mengikuti sekolah minggu secara online setiap hari Minggu. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, tak terasa ya kita mau berpisah ya. Jangan sedih ya, karena besok Minggu kita tetap ada sekolah minggu secara online dari jam 7 sampai selesai. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang banget ya kita sudah mengikuti sekolah minggu ya, karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, kreativitas, dan bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, Kak Retno mau berpesan kepada adik-adik semua. Adik-adik untuk selalu tinggal di rumah, makan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca kitab suci, dan adik-adik mengajak mama, papa kalian dan semua anggota keluarga untuk misa bersama secara online. Adik-adikku semua, semoga adik-adik semua dan para pendamping dan semua romo, suster selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Dah, sampai jumpa minggu depan.